Selamat malam sahabat Primen. Selamat datang kembali untuk mendengarkan kisah-kisah hangat kehidupan yang sering terjadi di sekitar kita. Misalnya teman yang tidak setia atau teman yang mampu jaga rahasia. Kita sering takut pada musuh yang terlihat, namun lupa bahwa rahasia paling rapuh justru berada di tangan orang terdekat. Sore itu, kafe kecil tempat kami biasa nongkrong terasa begitu sepi. Di atas meja, 2 cangkir kopi yang sudah dingin menjadi saksi bisu pembicaraan kami. Aku menatap Fajar, sahabatku sejak zaman kuliah dulu, dengan tatapan yang penuh harap. Cuma kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku ini, Jar. Kataku pelan, mencoba meyakinkannya dan juga meyakinkan diriku sendiri. Aku percaya sama kamu. Fajar tidak berani menatap mataku. Dia hanya menunduk, memainkan ujung cangkirnya yang dingin. Tapi ini salah, Ren. Apa yang kamu lakukan itu salah besar. Jawabnya dengan suara lirih, seolah takut terdengar oleh dinding-dinding kafe yang kosong. Aku tersenyum miring, senyuman yang mungkin lebih terasa seperti ejekan. Ayolah, Jar. Semua orang punya sisi gelap kan? Ini sisi gelapku pun, kataku, mencoba menormalkan tindakanku. Setelah pertemuan itu, hari-hari berlalu seperti biasa. Aku merasa aman, bahkan terlalu aman. Aku yakin Fajar, sebagai sahabat terbaikku, akan menjaga rahasiaku rapat-rapat. Aku terus melanjutkan kegiatanku yang salah itu tanpa beban. Berpikir tidak akan ada seorang pun yang tahu. Keyakinan itu membuatku lengah dan buta. Hingga pada suatu malam, ketenangan itu pecah. Suara ketukan keras di pintu rumahku memecah kesunyian. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku tahu semuanya, Ren. Sebuah suara yang kukenal bergetar dari balik pintu. Suara itu milik Maya, pacarku. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu. Benar saja, di sana berdiri Maya. Matanya merah dan bengkak. Jejak air mata masih terlihat jelas di pipinya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sosok yang berdiri tepat di belakangnya. Fajar, sahabatku sendiri. Napas seakan tercekat di tenggorokanku. Kamu bilang apa ke dia? Tanyaku pada Fajar. Suaraku nyaris tidak terdengar. Aku menatapnya dengan penuh kekecewaan dan kemarahan. Fajar menghela napas panjang. Tatapannya lelah. Aku tidak bisa terus diam dan membiarkanmu seperti ini, Ren. Jawabnya. Maya berhak tahu kebenarannya. Emosiku langsung meledak. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Tapi kita sahabat, Jar. Kamu sudah janji, teriakku. Tidak peduli jika tetangga mendengar. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling aku percaya. Tapi Fajar tidak goyah. Dia menatapku lurus. Tatapannya yang biasanya hangat, kini terasa tajam dan penuh kesedihan. Justru karena kita sahabat, katanya dengan suara yang lebih lirih dari sebelumnya. Aku tidak mau kamu tenggelam lebih dalam lagi di kesalahan ini. Kata-katanya seperti tamparan keras di wajahku. Aku langsung terdiam. Teriakan yang tadi siap keluar dari mulutku mendadak hilang, tergantikan oleh rasa malu yang luar biasa. Amarah, malu, dan rasa sakit karena dikhianati bercampur menjadi satu, membuat kepalaku pening. Di hadapan Maya yang menangis dan Fajar yang menatapku dengan iba, aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Malam itu terasa begitu panjang. Setelah Maya pergi dengan tangis yang belum juga reda, hanya tersisa aku dan Fajar di ruang tamu yang canggung. Aku duduk di sofa, menutupi wajah dengan kedua tanganku. Aku tidak sanggup melihat wajahnya. Kenapa, Jar? Kenapa kamu harus melakukan ini? Tanyaku lagi. Kali ini dengan suara yang rapuh. Fajar duduk di sebelahku, menjaga jarak. Ren, lihat aku, katanya lembut. Aku perlahan menurunkan tanganku. Aku sudah mencoba menasihatimu berkali-kali kan? Aku sudah bilang kalau jalan yang kamu ambil itu akan menghancurkan dirimu sendiri dan juga orang-orang yang sayang sama kamu. Tapi kamu tidak pernah mau dengar. Dia benar. Selama ini, Fajar selalu menjadi orang pertama yang mengingatkanku setiap kali aku mulai melenceng. Dia bukan hanya teman untuk bersenang-senang, tapi juga kompas moral bagiku. Tapi egoku, kesombonganku, membuatku mengabaikan semua nasihatnya. Aku pikir aku bisa mengatasinya sendiri. Gumamku, tidak ada yang bisa mengatasi masalah sebesar ini sendirian. Ren,
balas Fajar. Kadang, kita butuh tamparan keras untuk sadar. Dan aku minta maaf kalau tamparan itu harus datang dariku. Tapi aku lebih tidak bisa memaafkan diriku sendiri kalau aku hanya diam dan melihatmu hancur. Dia menepuk pundaku. Persahabatan itu bukan tentang selalu setuju, tapi tentang saling menjaga agar tidak jatuh terlalu dalam. Malam itu, aku menangis di hadapan sahabatku. Bukan karena marah, tapi karena sadar betapa bodohnya aku, dan betapa beruntungnya aku memiliki sahabat seperti Fajar. Pengkhianatannya ternyata adalah bentuk kepedulian yang paling tulus. Teman-teman, cerita ini mungkin terasa menyakitkan. Dikhianati oleh sahabat sendiri adalah salah satu luka terdalam. Tapi kadang, apa yang kita lihat sebagai pengkhianatan, sebenarnya adalah sebuah pertolongan. Sahabat sejati tidak akan membiarkan kita terus berada di jalan yang salah. Mereka mungkin akan menyakiti perasaan kita untuk sesaat, demi menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Pernahkah kalian berada di posisi Randy, yang merasa dikhianati? Atau mungkin di posisi Fajar, yang harus mengambil keputusan sulit demi kebaikan sahabat? Coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan. Apa arti persahabatan yang sesungguhnya bagi kalian? Karena terkadang, luka dari seorang sahabat bisa menjadi obat yang paling manjur. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang dengan masalah dan merasa sendirian, jangan ragu untuk mencari bantuan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau seorang profesional bisa membuat perbedaan besar. Kalian tidak sendirian dalam hal ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita dan belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku tahu luka yang kau sembunyikan di balik tawa dan langkah pelan. Aku melihat bayang di matamu saat kau memilih jalan yang keliru. Bukan aku yang tak setia saat kebenaranku pegang erat, karena diam atas keburukan adalah bentuk lain dari mengkhianati. Aku teman setia, menjaga kehormatan namamu, bukan dengan menyimpan busuk, tapi mengingatkan saat kau keliru. Aku teman setia, penjaga hati yang jujur. Ku benarkan langkahmu pelan, meski harus melawan nyaman yang semu. Aku memilih bicara di saat sunyi, bukan membuka air di hadapan dunia. Ku tegur kau dengan hati bersih, agar